Pernahkah kamu bertanya, kenapa kalimat sederhana La ilaha illallah disebut sebagai ilmu tertinggi, bahkan melampaui seluruh pengetahuan yang pernah dipelajari manusia? Bagaimana mungkin hanya satu kalimat bisa menjadi kunci dari segala rahasia kehidupan, bahkan disebut sebagai puncak dari makrifat? Pernahkah kamu merasa sudah banyak belajar, membaca dan memahami berbagai hal, tapi tetap ada ruang kosong dalam hati yang tak terjawab? Lalu tanpa disadari, mungkin jawaban itu sebenarnya sudah sangat dekat, tersembunyi dalam kalimat yang sering diucapkan, tapi jarang benar-benar diselami maknanya. Pernahkah kamu menyadari bahwa di balik La ilaha illallah tersimpan kekuatan yang mampu mengubah cara pandang hidup, menghancurkan ketergantungan pada dunia, dan membuka pintu kedekatan dengan Allah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana jika selama ini kita hanya mengucapkannya di lisan, tanpa pernah benar-benar memahaminya dengan hati? Disinilah rahasianya mulai terbuka, bahwa makrifat tertinggi bukan tentang banyaknya ilmu, tapi tentang seberapa dalam kita mengenal dan menghidupkan kalimat tauhid dalam setiap detak kehidupan. Kalau kamu merasa tersentuh dengan pembahasan ini, jangan berhenti sampai di sini, karena bisa jadi ini adalah awal dari perjalanan mengenal Allah dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Coba tuliskan di kolom komentar La ilaha illallah sebagai pengingat untuk dirimu sendiri, bahwa tidak ada yang lebih layak menjadi tujuan hidup selain Allah. Siapa tahu dari satu kalimat itu hatimu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jangan lupa untuk like dan share ke orang-orang terdekatmu. Bisa jadi satu video ini menjadi jalan hidayah bagi mereka dan juga untukmu. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten yang menenangkan hati, membuka pikiran, dan mendekatkan diri kepada Allah, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Karena di sini, kita akan belajar bersama, bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang makna hidup yang sesungguhnya. Sekarang coba diam sejenak, resapi dalam hati. Apakah selama ini aku hanya mengucapkan atau sudah benar-benar memahami La ilaha illallah? Kalimat La ilaha illallah seringkali terdengar begitu akrab di telinga, diucapkan dalam doa zikir, bahkan menjadi bagian dari identitas seorang muslim dalam Islam. Namun di balik kesederhanaan lafaznya, tersimpan kedalaman makna yang tidak habis dijangkau oleh akal semata. Ia bukan hanya pernyataan keimanan, tetapi fondasi dari seluruh bangunan kehidupan spiritual. Banyak orang mengira telah memahami tauhid hanya karena mampu mengucapkannya, padahal hakikatnya tauhid adalah perjalanan panjang membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Dalam pandangan para ulama besar seperti Al-Ghazali, tauhid memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkat paling dasar adalah pengakuan lisan yang menjadikan seseorang bagian dari umat Islam. Tingkat berikutnya adalah pembenaran dalam hati yang melahirkan keyakinan kokoh. Namun tingkat yang lebih dalam adalah ketika seseorang benar-benar menyaksikan bahwa segala sesuatu selain Allah tidak memiliki kekuatan apapun. Pada titik inilah kalimat La ilaha illallah tidak lagi sekadar diucapkan, melainkan dirasakan dan dihidupi dalam setiap aspek kehidupan. Bagian pertama La ilaha adalah proses penafian yang sangat radikal. Ia bukan hanya menolak berhala dalam bentuk fisik, tetapi juga segala bentuk ketuhanan modern yang sering tidak disadari, harta yang terlalu dicintai, manusia yang terlalu ditakuti, jabatan yang terlalu dikejar, bahkan ego diri sendiri yang sering dijadikan pusat segalanya. Tanpa disadari, manusia bisa menggantungkan kebahagiaan dan ketenangan pada hal-hal tersebut. Padahal, selama masih ada ketergantungan selain kepada Allah,
maka makrifat belum benar-benar hadir dalam hati. Kemudian datang bagian kedua, illallah, yang merupakan penetapan total bahwa hanya Allah satu-satunya tujuan, sandaran dan sumber segala sesuatu. Ini bukan sekadar keyakinan teologis, tetapi transformasi cara pandang hidup. Seseorang yang benar-benar menghayati bagian ini akan merasakan ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau hinaan, tidak hancur oleh kehilangan, dan tidak terbang oleh keberhasilan. Semua dikembalikan kepada Allah sebagai sumber dan tujuan akhir. Dalam dunia tasawuf yang banyak dibahas oleh tokoh seperti Ibnu Arabi, makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan belajar secara intelektual. Ia adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati yang bersih. Karena itu, semakin seseorang mendalami la ilaha illallah, seharusnya ia semakin rendah hati, semakin lembut, dan semakin sadar akan kelemahan dirinya. Bukan sebaliknya merasa paling tahu atau paling dekat dengan Tuhan. Menariknya, banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang kompleks, mencari ke berbagai tempat, mempelajari berbagai metode, bahkan mengejar pengalaman spiritual tertentu. Padahal, inti dari semua pencarian itu sudah dirangkum dalam satu kalimat tauhid ini. Namun karena terlalu sering diulang tanpa perenungan, maknanya menjadi seolah biasa. Padahal jika direnungi dengan sungguh-sungguh, kalimat ini mampu merombak seluruh cara pandang seseorang terhadap dunia, kehidupan, bahkan dirinya sendiri. Makrifat tertinggi bukan berarti mengetahui banyak hal tentang Allah, tetapi mengenalnya dengan cara yang membuat hati tidak lagi bergantung pada selainnya. Disinilah letak keunikan la ilaha illallah. Ia bukan hanya membuka pintu keimanan, tetapi juga menjadi jalan menuju kedalaman spiritual yang tak terbatas. Semakin seseorang mengulanginya dengan kesadaran, semakin ia menyadari bahwa selama ini masih banyak ilah-ilah kecil yang bersemayam dalam hatinya. Dan pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling jujur dalam membersihkan hatinya. Karena kalimat ini tidak membutuhkan kecerdasan luar biasa untuk diucapkan, tetapi membutuhkan keikhlasan dan kesungguhan yang luar biasa untuk benar-benar dihidupi dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap keputusan, dalam setiap rasa takut dan harapan yang muncul di dalam hati manusia. Ketika seseorang mulai benar-benar menapaki makna la ilaha illallah, ia akan menyadari bahwa perjalanan ini lebih banyak berkaitan dengan pelepasan daripada penambahan. Bukan menumpuk ilmu semata, tetapi melepaskan ilusi-ilusi yang selama ini dianggap sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dalam proses ini, hati perlahan dilatih untuk tidak lagi bergantung pada sebab, tetapi melihat kepada Zat yang menciptakan sebab itu sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup tidak lagi dipandang sebagai kebetulan, melainkan bagian dari kehendak Allah yang penuh hikmah. Di tahap ini, ujian hidup mulai terasa berbeda. Jika sebelumnya masalah dianggap sebagai beban yang menekan, kini ia dipahami sebagai cara Allah mendidik dan mendekatkan hamba-Nya. Rasa kehilangan tidak lagi sepenuhnya menyakitkan, karena ada keyakinan bahwa apapun yang diambil pasti digantikan dengan sesuatu yang lebih baik atau setidaknya lebih mendekatkan kepadanya. Bahkan dalam kesempitan, hati bisa merasakan kelapangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun perjalanan menuju makrifat juga tidak lepas dari jebakan yang halus. Salah satunya adalah merasa sudah sampai. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan atau kedekatan tertentu, ada potensi munculnya rasa bangga dalam hati. Disinilah pentingnya kewaspadaan, karena ego bisa menyusup dalam bentuk yang sangat lembut.
Para ulama sering mengingatkan bahwa semakin seseorang merasa dekat dengan Allah, seharusnya ia semakin merasa tidak layak dan semakin membutuhkan rahmat-Nya. Dalam keseharian, penghayatan terhadap la ilaha illallah juga akan memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ia menjadi lebih mudah memaafkan karena tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sikap manusia. Ia juga tidak mudah iri karena memahami bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah dengan sangat adil. Bahkan dalam menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan, hatinya tetap terjaga karena sandaran utamanya bukan pada manusia, melainkan kepada Allah. Pada fase yang lebih dalam, seseorang mulai merasakan bahwa la ilaha illallah bukan lagi sekadar zikir yang diulang, tetapi menjadi kesadaran yang hadir secara otomatis dalam setiap keadaan. Saat melihat sesuatu yang indah, hatinya langsung terarah kepada Allah sebagai sumber keindahan itu. Saat menghadapi sesuatu yang sulit, hatinya tidak panik berlebihan karena memahami bahwa semua berada dalam genggamannya. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sering terlewat, seperti menarik napas atau melangkah, ia mulai menyadari betapa besar peran Allah dalam setiap detail kehidupan. Kesadaran ini perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu, tetapi sebagai hamba yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Rasa sombong yang dulu mungkin tersembunyi dalam keberhasilan perlahan terkikis. Ia menyadari bahwa kemampuan, kecerdasan, bahkan kesempatan yang dimilikinya bukanlah hasil usaha semata, tetapi anugerah dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Dari sini lahir rasa syukur yang lebih dalam, bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam sikap hidup. Dalam kondisi seperti ini, hubungan dengan Allah menjadi sesuatu yang sangat personal dan hidup. Bukan lagi sekadar rutinitas ibadah, tetapi kebutuhan hati yang tidak bisa ditinggalkan. Salat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai momen pertemuan yang dirindukan. Zikir tidak lagi sekadar hitungan, tetapi menjadi cara hati untuk tetap terhubung dengan Allah. Bahkan dalam kesibukan, ada ruang dalam hati yang selalu mengingatnya. Namun di balik kedalaman ini, selalu ada ujian yang menguji keikhlasan. Kadang Allah menghadirkan situasi di mana semua sandaran dunia terasa hilang, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dipegang. Disinilah la ilaha illallah benar-benar diuji. Apakah hati tetap teguh hanya bergantung kepada Allah, atau kembali mencari sandaran lain? Ujian seperti ini seringkali menjadi titik loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Karena di saat itulah seseorang benar-benar merasakan bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Seiring waktu, seseorang juga mulai memahami bahwa perjalanan ini tidak memiliki batas akhir yang jelas. Tidak ada titik di mana seseorang bisa berkata bahwa ia telah sepenuhnya mengenal Allah. Justru semakin dekat ia merasa, semakin ia sadar bahwa masih banyak yang belum ia pahami. Hal ini menumbuhkan kerendahan hati yang tulus, karena ia melihat betapa luasnya kebesaran Allah dibandingkan dengan keterbatasan dirinya. Dalam interaksi sosial, perubahan ini semakin terasa. Ia tidak lagi mudah tersinggung karena hatinya tidak bergantung pada penilaian manusia. Ia juga tidak terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada orang lain, karena yang ia cari adalah penilaian Allah. Bahkan dalam menghadapi konflik, ia lebih memilih menjaga hati daripada memenangkan perdebatan. Sikapnya menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Karena ia melihat setiap manusia sebagai makhluk Allah yang juga sedang dalam perjalanan masing-masing. Semakin dalam penghayatan terhadap la ilaha illallah, semakin jelas bahwa semua yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Tidak ada yang benar-benar kebetulan.
Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap keberhasilan, dan setiap kegagalan memiliki peran dalam membentuk hati agar semakin mengenal Allah. Kesadaran ini melahirkan rasa percaya yang sangat kuat, yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Dan pada titik tertentu, seseorang mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak lagi bergantung pada apa yang ia miliki atau capai, tetapi pada kedekatannya dengan Allah. Ia bisa merasa cukup meskipun tidak memiliki banyak, dan tetap tenang meskipun menghadapi banyak ujian. Bukan karena hidupnya menjadi mudah, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Pada kedalaman berikutnya, kesadaran tentang la ilaha illallah mulai menyentuh lapisan yang lebih halus, yaitu niat di balik setiap amal. Seseorang mulai memperhatikan bukan hanya apa yang ia lakukan, tetapi untuk siapa ia melakukannya. Amal yang sebelumnya tampak baik, kini diperiksa kembali. Apakah benar-benar karena Allah, atau masih ada keinginan tersembunyi untuk dipuji, dihargai, atau diakui? Disinilah perjuangan menjadi lebih sunyi, karena yang dilawan bukan lagi hal-hal yang tampak, melainkan dorongan-dorongan halus dalam hati. Dalam kondisi ini, keikhlasan menjadi sesuatu yang terus diperbarui. Ia bukan sesuatu yang sekali dicapai lalu selesai, tetapi harus dijaga setiap saat. Bahkan dalam ibadah sekalipun, seseorang bisa saja tergelincir pada rasa bangga atau ingin terlihat lebih baik dari orang lain. Maka la ilaha illallah menjadi penjaga hati, mengingatkan bahwa tidak ada yang layak menjadi tujuan selain Allah, termasuk dalam hal beramal. Kesadaran ini juga melahirkan sikap hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Seseorang tidak lagi mudah menghakimi karena ia menyadari bahwa hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada menilai orang lain. Bahkan ketika melihat kesalahan orang lain, hatinya lebih condong untuk mendoakan daripada mencela. Hal ini bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena memahami betapa mudahnya hati manusia berubah. Di sisi lain, la ilaha illallah juga membentuk keteguhan dalam prinsip. Ketika seseorang benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, ia tidak mudah goyah oleh tekanan lingkungan. Ia tidak mengubah nilai hanya demi diterima, tidak mengorbankan kebenaran hanya demi kenyamanan. Ada kekuatan dalam hatinya yang membuatnya tetap teguh, meskipun harus berjalan sendirian. Bukan karena keras kepala, tetapi karena ia memiliki sandaran yang lebih kuat daripada sekadar opini manusia. Dalam perjalanan ini, waktu terasa memiliki makna yang berbeda. Setiap detik menjadi berharga karena bisa digunakan untuk mendekat kepada Allah. Hal-hal yang dulu sering dianggap sepele, seperti menjaga lisan, menahan amarah, atau membantu orang lain, kini dipandang sebagai kesempatan untuk menghidupkan tauhid dalam tindakan nyata. Tidak ada lagi pemisahan antara urusan dunia dan akhirat, karena semuanya bisa menjadi jalan menuju Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Perlahan seseorang juga mulai merasakan bahwa hatinya lebih peka. Ia lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, lebih cepat tersadar ketika melakukan kesalahan, dan lebih rindu untuk kembali kepada Allah setelah lalai. Rasa ini bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa hati mulai hidup. Dan hati yang hidup akan selalu mencari kedekatan dengan Allah, meskipun terkadang masih tergelincir dalam kekurangan. Di titik ini, la ilaha illallah bukan lagi hanya menjadi prinsip hidup, tetapi menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala bentuk perubahan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh naik turun, manusia boleh datang dan pergi, tetapi hubungan dengan Allah tetap menjadi sesuatu yang stabil.
Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah terganggu, karena ia tidak bergantung pada sesuatu yang fana. Semakin dalam seseorang tenggelam dalam makna tauhid ini, semakin ia menyadari bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan tanpa henti yang terus mengajak untuk kembali, memperbaiki, dan mendekat. Dengan hati yang semakin bersih, niat yang semakin lurus, dan kesadaran yang semakin jernih bahwa tidak ada yang benar-benar layak untuk diharapkan, ditakuti, dan dicintai secara mutlak selain Allah. Pada lapisan yang semakin dalam, La ilaha illallah mulai menyingkap satu kenyataan yang sering luput disadari, bahwa banyak kegelisahan manusia bukan berasal dari kurangnya sesuatu, tetapi dari berlebihnya keterikatan. Ketika hati masih menggantungkan harapan pada makhluk, sekecil apapun itu, maka disitulah potensi kekecewaan akan selalu ada. Namun saat kalimat tauhid benar-benar meresap, satu persatu keterikatan itu mulai dilepaskan. Bukan berarti menolak dunia, tetapi menempatkannya pada posisi yang semestinya, sebagai sarana bukan tujuan. Dalam kondisi ini, seseorang mulai mampu membedakan antara usaha dan ketergantungan. Ia tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung pada hasil. Ia bekerja, berjuang, dan merencanakan, namun tidak menjadikan semua itu sebagai penentu akhir. Ketika hasilnya sesuai harapan, ia bersyukur tanpa berlebihan. Ketika tidak sesuai, ia menerima tanpa kehilangan arah. Karena di balik semua itu, ada keyakinan bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik. Kesadaran seperti ini melahirkan ketenangan yang unik. Tenang dalam bergerak, tenang dalam menunggu, bahkan tenang dalam ketidakpastian. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang belum tentu baik baginya, dan tidak pula terlalu lama menyesali sesuatu yang telah berlalu. Waktu berjalan dengan ritme yang lebih seimbang, karena hatinya tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan yang tak terkendali. Di saat yang sama, La ilaha illallah juga mulai membentuk cara seseorang memandang takdir. Apapun yang terjadi tidak lagi dilihat sebagai kejadian acak, melainkan bagian dari ketetapan Allah yang memiliki maksud tertentu. Bahkan hal-hal yang dulu dianggap sebagai kegagalan, kini dipahami sebagai bentuk penjagaan. Mungkin sesuatu tidak diberikan bukan karena tidak layak, tetapi karena belum waktunya, atau justru karena Allah ingin menjaga dari sesuatu yang tidak terlihat. Perubahan ini membuat seseorang lebih mudah berdamai dengan masa lalu. Penyesalan yang dulu terasa berat, perlahan berubah menjadi pelajaran. Luka yang dulu sulit dilupakan mulai kehilangan daya lukanya, karena dipahami sebagai bagian dari proses mendekat kepada Allah. Ia tidak lagi terjebak dalam seandainya, karena sadar bahwa semua telah terjadi dengan izin Allah dan tidak ada satu pun yang luput dari pengawasannya. Semakin dalam penghayatan ini, semakin terasa bahwa La ilaha illallah juga mengajarkan tentang kehadiran. Seseorang menjadi lebih hadir dalam setiap momen, tidak terlalu sibuk dengan kekhawatiran masa depan atau bayangan masa lalu. Ia menikmati apa yang ada di hadapannya, dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mengenal Allah lebih dekat. Bahkan hal-hal sederhana seperti melihat langit, mendengar suara, atau merasakan hembusan angin menjadi pengingat akan kebesarannya. Di sisi lain muncul juga rasa malu yang lembut dalam hati. Malu karena masih sering lalai, masih sering lupa, dan masih sering mendahulukan selain Allah dalam hal-hal tertentu. Namun rasa malu ini tidak membuat putus asa, justru menjadi pendorong untuk terus kembali. Karena dalam setiap kelalaian, selalu ada pintu untuk kembali kepada Allah. Dan dalam setiap kekurangan,
selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Perjalanan ini terus membawa seseorang pada kesadaran bahwa la ilaha illallah bukan hanya tentang menolak selain Allah, tetapi juga tentang menghadirkan Allah dalam setiap ruang kehidupan, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam keputusan, bahkan dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun, hingga pada akhirnya seluruh hidup menjadi cerminan dari kalimat tersebut, sebuah perjalanan panjang yang terus bergerak, membersihkan dan mendekatkan hati kepada Allah dengan cara yang semakin halus dan semakin dalam. Pada kedalaman yang lebih sunyi, la ilaha illallah mulai menyentuh wilayah yang paling tersembunyi dalam diri manusia. Bagaimana ia memandang setiap kejadian sebagai bahasa kasih sayang Allah. Apapun yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang terasa menyakitkan, tidak lagi dipisahkan sebagai keberuntungan atau kesialan, tetapi dipahami sebagai cara Allah berbicara kepada hamba-Nya. Dalam setiap kejadian, ada pesan yang mengajak untuk lebih dekat, lebih sadar dan lebih bergantung hanya kepadanya. Kesadaran ini perlahan menghapus rasa kesepian yang sering dirasakan manusia. Meskipun secara fisik mungkin sendiri, hatinya tidak pernah benar-benar merasa ditinggalkan. Ia merasakan kehadiran Allah dalam kesunyian, dalam doa yang lirih, dalam air mata yang jatuh tanpa diketahui orang lain. Bahkan dalam momen paling gelap sekalipun, ada keyakinan yang tetap menyala bahwa Allah selalu ada, mendengar, dan memahami lebih dari siapapun. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai merasakan bahwa hubungan dengan Allah bukan lagi sesuatu yang bersifat formal, tetapi menjadi hubungan yang sangat hidup dan dekat. Ia berbicara kepada Allah dengan kejujuran yang utuh, tanpa dibuat-buat, tanpa harus mencari kata-kata yang indah. Karena ia tahu bahwa Allah tidak melihat keindahan kata, tetapi kejujuran hati. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak dibuat-buat, karena ia tidak lagi merasa harus menjadi sempurna di hadapan manusia, cukup menjadi hamba yang jujur di hadapan Allah. La ilaha illallah juga mulai mengajarkan tentang penerimaan yang lebih dalam. Bukan sekadar menerima apa yang tidak bisa diubah, tetapi menerima dengan hati yang lapang dan penuh kepercayaan. Bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ia tidak lagi mempertanyakan mengapa ini terjadi, melainkan lebih pada apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini. Cara pandang ini mengubah beban menjadi pembelajaran dan kesulitan menjadi jalan untuk tumbuh. Pada saat yang sama, hati menjadi lebih lembut terhadap orang lain. Ia menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujian yang mungkin tidak terlihat. Tidak ada lagi dorongan untuk merasa lebih baik, karena ia tahu betapa banyak kekurangan dalam dirinya sendiri. Dari sini lahir empati yang tulus, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena memahami bahwa semua manusia sama-sama membutuhkan rahmat Allah. Seiring berjalannya waktu, seseorang juga mulai melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayangan yang tidak tetap. Apa yang hari ini ada, bisa saja esok hilang. Apa yang hari ini terasa penting, suatu saat bisa menjadi tidak berarti. Kesadaran ini tidak membuatnya menjauh dari kehidupan, tetapi membuatnya lebih bijak dalam menyikapi. Ia tidak lagi menggenggam dunia terlalu erat, karena tahu bahwa semuanya bersifat sementara. Dalam perjalanan ini, la ilaha illallah menjadi semacam kompas batin yang terus mengarahkan. Ketika hati mulai condong kepada sesuatu yang berlebihan, kalimat ini menariknya kembali. Ketika langkah mulai goyah, kalimat ini menguatkan. Ketika pikiran mulai penuh dengan kekhawatiran, kalimat ini menenangkan. Ia menjadi pengingat yang terus hidup, bukan hanya di lisan, tetapi dalam kesadaran yang terus menyertai setiap langkah.
Dan semakin jauh seseorang berjalan dalam makna ini, semakin ia merasakan bahwa seluruh kehidupan pada akhirnya adalah tentang kembali dari kelalaian menuju kesadaran, kembali dari ketergantungan kepada makhluk menuju ketergantungan kepada Allah, kembali dari kesibukan dunia menuju keheningan hati yang hanya dipenuhi oleh kehadirannya. Dalam relasi dengan manusia, ia menjadi lebih jujur dan tulus. Tidak ada lagi kebutuhan untuk selalu terlihat sempurna atau selalu benar. Ia bisa mengakui kesalahan tanpa merasa runtuh dan bisa menerima kritik tanpa merasa terancam. Karena identitasnya tidak lagi dibangun dari penilaian manusia tetapi dari hubungannya dengan Allah. Semakin dalam makna ini hidup dalam hati, semakin terasa bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki ritme yang tidak bisa dipaksakan. Ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk menerima, dan ada waktu untuk melepaskan. Ketika seseorang mengikuti ritme ini dengan kesadaran tauhid, hidup terasa lebih selaras. Tidak ada lagi perlawanan berlebihan terhadap apa yang sudah ditetapkan. Di sisi lain muncul rasa syukur yang semakin luas. Bukan hanya atas hal-hal besar, tetapi juga atas hal-hal kecil yang sering terlewat. Nafas yang masih berjalan, tubuh yang masih bisa bergerak, kesempatan untuk kembali setelah melakukan kesalahan, semuanya terasa sebagai nikmat yang tidak bisa diremehkan. Syukur ini tidak lagi bergantung pada kondisi, tetapi menjadi keadaan hati yang terus hidup. Dan pada titik ini, La ilaha illallah tidak hanya menjadi kalimat yang dipegang, tetapi menjadi cara melihat, cara merasakan, dan cara menjalani kehidupan, di mana setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap keadaan perlahan menyatu dalam satu kesadaran yang terus mengarah hanya kepada Allah. Pada kedalaman yang semakin jernih, La ilaha illallah mulai menata ulang cara seseorang memahami dirinya sendiri di hadapan Allah. Ia tidak lagi sibuk membangun citra, melainkan sibuk menjaga kejujuran batin. Apa yang tampak di luar berusaha diselaraskan dengan apa yang ada di dalam. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat lebih baik dari kenyataan, karena yang terpenting adalah bagaimana ia dipandang oleh Allah, bukan oleh manusia. Di titik ini, keheningan menjadi sesuatu yang bernilai. Bukan sekadar diam tanpa suara, tetapi diam yang penuh kesadaran. Dalam keheningan itu, hati lebih mudah mendengar bisikan kebenaran, lebih mudah mengenali kesalahan, dan lebih cepat kembali ketika mulai menyimpang. La ilaha illallah tidak selalu diucapkan, tetapi terasa hadir sebagai kesadaran yang terus mengalir, menjaga arah dan niat agar tetap lurus. Seseorang juga mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua kebaikan perlu diperlihatkan, dan tidak semua perasaan perlu diungkapkan. Ada ruang-ruang dalam hidup yang cukup diketahui oleh Allah saja. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan, karena hatinya telah cukup dengan pengetahuan Allah terhadap dirinya. Dalam perjalanan ini, kegagalan tidak lagi dianggap sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sosok yang harus selalu berhasil, tetapi sebagai hamba yang terus belajar. Kesalahan tidak membuatnya tenggelam dalam penyesalan yang berlarut, tetapi mendorongnya untuk kembali dengan lebih sadar dan lebih rendah hati. La ilaha illallah juga menumbuhkan kesabaran yang lebih dalam. Bukan sekadar menahan diri, tetapi kesabaran yang disertai dengan pemahaman. Ia memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri dan tidak semua bisa dipercepat sesuai keinginan. Dalam penantian ia tetap tenang,
Dalam keterlambatan ia tetap percaya, karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah terlambat dalam memberikan yang terbaik. Pada saat yang sama, muncul rasa cukup yang tidak bergantung pada jumlah. Apapun yang dimiliki terasa mencukupi, bukan karena banyak, tetapi karena hati tidak lagi merasa kekurangan. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain karena sadar bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Fokusnya bukan lagi pada apa yang belum dimiliki, tetapi pada bagaimana memaksimalkan apa yang sudah ada. Semakin dalam makna tauhid ini meresap, semakin seseorang merasakan bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan tergesa-gesa. Ada ketenangan dalam setiap langkah, ada kesadaran dalam setiap keputusan. Ia tidak lagi didorong oleh ketakutan akan masa depan, tetapi dituntun oleh kepercayaan kepada Allah. Bahkan dalam ketidakpastian, ada rasa aman yang sulit dijelaskan. Dan perlahan, seluruh kehidupan menjadi perjalanan yang lebih sederhana, namun lebih bermakna, di mana segala sesuatu kembali pada satu titik yang sama, bahwa tidak ada yang benar-benar layak untuk menjadi sandaran, tujuan, dan harapan selain Allah, dan setiap detik yang dijalani adalah kesempatan untuk semakin mendekat, semakin mengenal, dan semakin menyadari kehadirannya dalam segala keadaan. Mari kita tundukkan hati sejenak. Angkat doa dalam diam dengan penuh kejujuran. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas kalimat La ilaha illallah. Bersihkanlah hatiku dari segala ketergantungan selain kepadamu. Ajarkan aku untuk mengenalmu, bukan hanya dengan lisanku, tetapi dengan hatiku yang paling dalam. Jika selama ini aku masih bergantung pada selainmu, lepaskanlah perlahan, dan gantikan dengan keyakinan yang utuh hanya kepadamu. Jadikan setiap langkahku, setiap niatku, dan setiap nafasku sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Dan semoga apa yang kita renungkan hari ini bukan sekadar kata-kata yang lewat begitu saja, tetapi menjadi cahaya yang pelan-pelan menetap di dalam hati, mengubah cara kita memandang hidup, menenangkan jiwa di setiap keadaan, dan membimbing kita untuk terus kembali kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan.